woi, subscribe. Bro, kok bisa sih lu mau sama cewek jutek kayak dia? Kalau gua sih mau juga. Jangan salah, walaupun jutek tapi hatinya baik kok. Enggak. Enggak mungkin Pak RT. Enggak ada penyakit kayak gitu. Si Anis ya si Anis, si Amel ya si Amel. Enggak mungkin sama Pak RT. Kalau gue harus milih, gue juga pengen, Ja. Gue pengen semuanya balik kayak dulu. Gue pengen mereka jadi anak gue yang utuh lagi, bukan kayak sekarang. Andai waktu bisa diulang, gue gak akan pernah perlakuin mereka kayak dulu. Gue bakal lebih adil, lebih ngerti, lebih jagain mereka. Gue nyesel, Ja. Gue nyesel banget. Asal lu tahu gimana rasanya. Hati gue hancur tiap ngelihat anak gue jadi kayak sekarang. Bah, Amel keluar bentar ya. Iya, Mel. Bah, Anis izin ngajak anak-anak dulu ya. Assalamualaikum. Iya, Nis. Waalaikumsalam. Hati gua gak kuat, Ja, ngelihat anak gua kayak gini. Makanya waktu itu gua sempet nyerah. Bisa dibilang gua lari, gua titipin Amel ke kakek sama neneknya. Sedangkan gua lebih milih balik ke Maja buat nenangin diri. Tapi bukan berarti gua lepas tangan. Gua selalu pantau si Amel. Gua selalu cari tahu ke depannya gimana. Di sini juga gua usaha, Ja. Gua cari cara, gimana pun caranya biar Amel bisa sembuh lagi. Dan pas liburan kemarin, gua kangen banget sama dia. Akhirnya gue minta tolong sama Abah supaya bawa Amel ke sini. Gue merenung dan gue sadar kalau gue salah, Ja. Gue terlalu fokus sama Anis karena dia anaknya nurut, gak pernah ngebantah. Sampai gue gak sadar, mungkin Anis juga capek, terbebani karena terus-terusan gue bangga-banggain. Sedangkan Amel, dia ngerasa dibandingin, ngerasa gak pernah dianggap sama gue. Padahal gue sayang banget sama mereka berdua. Karena keegoisan gue kehilangan si Anis. Dan sekarang ngelihat Amel kayak gini, gue ngerasa kehilangan dia. Gue kehilangan mereka berdua, Ja. Makanya setelah Amel kesini, gue jadi terlalu protektif sama dia. Gue takut kalau dia makin hancur. Dan gue juga gak mau lu tahu soal Anis yang sebenarnya. Enggak Pak RT. Jelas-jelas kalau dia itu si Anis, bukan si Amel. Ja. Lu yang sabar, Ja. Lu tenang dulu, Ja. Iya, Ja. Lu jangan egois gitu dong. Tapi dia si Anis, guys. Bukan si Amel. Masa lu gak ngerti sih? Ternyata gue baru tahu kalau kepribadian ganda itu nyata. Emang nyata, Cak. Di dunia nyata juga memang beneran ada penyakit itu. Kak, kakak. Mel, Amel, kamu udah sadar, Mel? Bah, Kak Anis kemana, Bah? Amel, jangan-jangan, coba tolong ambilin cermin di meja. Bah, kenapa muka Amel jadi mirip Kak Anis? Amel, Suja, mau kemana lu? Udah Roy, biarin. Kasih dia waktu buat nerima ini. ternyata selama ini si Anis itu kepribadiannya si Amel. Ya, gitulah Tor. Gue juga gak nyangka sama kejadian ini. Kasian si Suja. Pasti dia nyesek banget, guys. Apalagi si Amel udah punya cowok. Apa kita samperin aja ya ke rumahnya? Kayaknya jangan dulu deh, Roy. Iya, Roy. Kasih dia waktu sedikit buat sendiri. Hai, Anis. Kenalin, nama aku. Suja namanya Suja, Nis. Oh, hai Suja. Ya Allah, lembut banget suaranya. Anis, ngebuburit yuk. Lele sawah,
Enak aja lu, baru ketemu main langsung gondol aja anak gua ya. BTW, ini kita mau kemana nih? Keliling-keliling aja deh. Kira-kira di sini ada tempat yang bagus nggak ya? Wah, ada tuh. Tempatnya rame, ada danaunya. Bagus pokoknya kalau buat sesorean mah. Boleh deh. Oke, berangkat. Aduh, Nis, kamu tahu nggak hari ini hari apa? hari Kamis? Bukan, hari ini kamu cantik banget. Pew. Ih, apaan sih Suja? Oh iya, kamu udah lama Nis. Udah lama apanya? Udah lama manisnya. Ih, Suja apa sih? Gembal mulu deh. Aku bingung deh. Kok orang-orang bisa ya mikirin gombalan, sedangkan aku cuma bisa mikirin kamu. Ih, Suja udah ah. Oh iya, aku lupa belum bilang makasih sama kamu. Makasih buat apa? Pas malam takbiran waktu itu, kamu sama teman-teman ngajakin aku ikut takbiran keliling bareng. Oh, itu. Biasa aja kali Nis, nggak seberapa itu. Tapi ini berarti banget buat aku, Ja. Aku udah lama nggak ngerasain suasana kayak gitu. Jalan bareng, ketawa, dengar suara takbiran rame-rame. Aku seneng banget tinggal di sini, Ja. Ketemu kamu, ketemu Ayu, dan ketemu teman-teman yang lain. Maaf, Ja. Aku malah kebawa suasana. Ternyata kamu beneran gampang nangis ya? Ya, gitu deh. Mungkin ini juga efek sunsetnya terlalu hade. Dih, sunset bisa lain. Kebanyakan main sama Ayu kamu Nis, virusnya mulai nular. Di, cowok kok nangis, lemah banget dah lu. Kok lu nggak cerita dari awal sih yuk? Ya kalau gue ceritain dari awal ceritanya langsung selesai dong. Gimana sih lu? Tapi gue gak nyangka sih Jak, kirain Anis yang punya kepribadian ganda, ternyata malah si Amel. Tapi kenapa sih semua ini selalu nimpanya ke gua? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya Jak. Mungkin ini cara Tuhan buat nunjukin ke kita kalau gak semua yang kelihatan itu benar-benar kita pahami. Justru dari kejadian ini kita jadi lebih ngerti. Dan mungkin juga bisa jadi pelajaran buat orang lain yang belum tahu soal kondisi kayak gini. Lagian lu sih pacar mulu yang dipikirin. Setiap ada cewek baru malah dideketin. Murahan banget sih lu jadi cowok. Elah. Udahlah Jak, gak usah lu sesalin terus. Coba deh, sekali aja lu lihat dari sudut pandang yang lain. Harusnya lu bersyukur, karena secara gak langsung ini jadi pelajaran yang berharga banget buat kita semua. Kadang hidup emang kejam Jak, tapi bukan berarti semuanya cuma buat nyakitin. Justru dari sini kita jadi belajar buat lebih ngerti, lebih peka, dan lebih sayang sama orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Dan lu juga gak sendirian, gue ada di sini, gue dengerin lu. Jadi kalau ada apa-apa jangan sungkan buat cerita ke gue. Sekarang daripada terus nyalain diri sendiri, mending lu doain dia. Semoga dia tenang di sana, dan semoga lu juga bisa pelan-pelan ikhlas. Kadang bentuk sayang yang paling tulus itu adalah belajar ngelepas Jak. Lu dapat kata-kata dari mana sih yuk? Kadang jadi motivator, kadang jadi detektif, kadang jadi paranormal. Sebenarnya siapa sih lu? Gue aslinya Ultraman Jak. Ya nggak jelas lu. Hehe, ya udah gue cabut dulu ya. Mau ikut nggak? Kemana? Ke tempat Amel. Nggak dulu deh, gua nggak ikut. Oke deh. Mel, Ayu, lu gak apa-apa Mel? gua belum bisa nerima semua ini yuk. Gua baru tahu ternyata gua punya kepribadian lain, sosok Kak Anis. Gua gak inget sama sekali. Apa mungkin Kak Anis marah sama gua dan gak terima? Enggak Mel, bukan gitu. Anis bukan marah, apalagi benci. Kalau dia beneran benci, dia gak mungkin hadir dalam diri lu selama ini. Justru sebaliknya. Gue baru inget, waktu lu jadi sosok Anis, kadang sifat asli lu masih kelihatan. Suja juga pernah cerita, waktu lu jadi Anis, lu sempat bilang punya kakak dan kangen kakaknya yang udah meninggal. Harusnya kalau waktu itu jadi sosok Anis, lu gak bakal ngomong kayak gitu. Tapi lu gak sadar kan? Sebenarnya waktu malam takbir kemarin, aku jadi inget sama kakak aku, Jak. Kakak,
Kamu punya kakak? Iya, kakak aku udah meninggal, Ja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut gua ini kayak dua wajah dalam satu hati yang sama. Hati lu sama hati Kak Anis kayak saling nyatu. Mungkin itu cara dia buat tetap di samping lu. Meskipun ini semua sulit dicerna, Mel. Tapi tetap aja, gue masih nyalahin diri sendiri yuk. Kak Anis meninggal gara-gara gua. Gua ngerti perasaan lu, Mel. Bisa dibilang, dulu gue juga pernah ngalamin hal yang sama kayak lu. Dulu gue punya sahabat, deket banget, namanya Naura Ajeng. Dan karena keegoisan gue, dia meninggal. Awalnya gue juga terus nyalain diri sendiri. Gue mikir, kalau aja waktu itu gue gak egois. Kalau aja, andai. Tapi semua itu gak pernah bisa ngubah kenyataan, Mel. Gue sempet lari, nutup diri, sama seperti yang lo lakuin. Bahkan ngerasa gue gak pantas buat bahagia. Tapi makin lama gue sadar, kalau gue terus kayak gitu, yang ada malah bikin semua kenangan tentang dia jadi berat. Pelan-pelan gue belajar buat maafin diri sendiri. Bukan berarti gue lupa, tapi gue belajar nerima dan hidup sambil bawa kenangan dia dengan cara yang lebih baik. Kalau Kak Anis beneran ada di dalam hati lu sekarang, gue yakin dia juga ngerasain apa yang lu rasain. Dia pasti gak mau lihat lu terus-terusan nyiksa diri sendiri. Dia pasti lebih pengen lu tetap hidup, tetap kuat dan bahagia buat dia juga. Tapi gue takut gue gak bisa yuk. Bisa, Mel, pelan-pelan aja, gak harus sekarang. Yang penting jangan jalanin semuanya sendirian. Gue ada, kita semua ada buat lu. Kamu hati-hati ya, Neng. Sekali lagi Abah minta maaf. Semua ini gara-gara Abah. Abah terlalu buta, terlalu pilih kasih. Sampai gak sadar udah nyakitin kalian berdua. Harusnya Abah bisa jagain kalian berdua dengan baik. Tapi malah bikin kamu terluka sampai sejauh ini. Abah nyesel, Mel. Maafin Abah ya. Udah bah, Amel udah maafin Abah kok. Amel juga salah. Amel juga lagi belajar buat nerima semuanya bah. Sekarang yang penting kita sama-sama belajar buat jadi lebih baik. Iya, Mel. Makasih ya buat kalian semua yang udah nerima Amel di sini. Udah sabar ngadepin Amel. Bahkan di saat Amel sendiri bingung sama diri Amel. Makasih ya yuk. Iya, Mel. Yang penting sekarang lu udah balik jadi Amel yang kuat. Dan ingat, lu gak sendirian lagi. Iya yuk, sekali lagi makasih. Oh iya, Sujanya kemana ya? Aku juga pengen sekalian pamit sama dia. Dia mah gak bakalan datang kalau lagi gini mah. Iya, udah lu tenang aja. Soal dia biar kita yang urus. Ngomong-ngomong, Ilham kemana ya bah? Kok lama banget ya? Lah iya, dia kemana ya? Kok belum datang? Sekali lagi makasih ya bro, lu udah nyembuhin si Amel. Emang gua ngapain dia? Mungkin udah waktunya aja kali dia sembuh. Bukan gara-gara gua. Lagian jangan sembarangan bilang gua yang nyembuhin. Sirik lu. Makasih tuh sama yang di atas. Iya sih, cuma gimana ya? Waktu Amel jadi si Anis dan dia ketemu sama lu, menurut gua itu bukan kebetulan. Tanpa sadar, lu bagian dari prosesnya dia. Dari semua yang dia alamin, mungkin justru dari situ dia pelan-pelan balik lagi jadi Amel yang sekarang. Ternyata gua numpang lewat doang di ceritanya dia. Sorry Ja, Tapi lu yakin kalau dia udah sembuh? belum tahu pasti sih. Tapi semenjak dia pingsan, dia belum jadi sosok Anis lagi. Oh, syukurlah kalau gitu. Oh iya, terus gua harus ngasih apaan nih sebagai ucapan terima kasih? Motor aja deh, motor. Buset, itu mah bukan ngasih, tapi dirampok gua. Suwe lu ah. Lu yakin nggak mau nemuin dia dulu? Enggak deh, salamin aja ya. Ya udah, kalau gitu gua balik ya. Ntar kalau gua main kesini, kita ngopi bareng ya. Iya siap, gua tunggu. Ya udah, gua duluan ya. Iya. Jagain dia baik-baik ya. Jangan sampai kambuh lagi. Iya siap Ja, lu serahin aja ke gua. Maafin Amel ya kak. Amel tahu semua yang terjadi itu gara-gara Amel. Kalau waktu itu Amel enggak egois, mungkin kakak masih ada di sini. Amel kangen banget sama kakak. Kakak pasti capek ya
selalu jagain Amel, selalu ngalah buat Amel. Tapi Amel malah nyakitin kakak. Maafin Amel ya kak. Amel janji, sekarang Amel bakal hidup lebih baik. Amel nggak mau nyanyiain semua yang kakak lakuin buat Amel. Dan Amel tahu kok kak, sebenarnya kakak juga sayang banget kan sama Amel. Amel juga sayang banget sama kakak. Mel, lu kenapa? Lu nggak apa-apa, Mel? Gua nggak apa-apa kok Ham.